Jadi dia melamar ditolak, kemudian perempuan itu dilamar oleh laki-laki lain dan diterima lamarannya. Bagitu alaiha faqataltu. Saya cemburu. Jadi wanita yang saya cinta dilamar oleh orang lain cemburu, ya, hancurlah hatinya kira-kira itu. Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu? Faqataltu, saya bunuh perempuan itu. Karena saya tidak mau dia dimiliki oleh laki-laki lain, dan saya bunuh. Oh, ini kejam apa enggak? Ada seorang wanita yang itu suka sama Nabi. Wanita ini suka sama Nabi. Lalu suatu ketika Nabi datang melamar, tapi bukan untuk Nabi, tapi untuk putranya. Siapa nama putranya Nabi? Putranya Nabi yang sempat menikah. Tidak ada kecuali putra angkatnya. Ya. Putra angkatnya siapa? Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harithah. Nah, datang untuk melamar. Siapa wanita yang dilamar itu? Zainab binti Jahsy. Gimana perasaannya Zainab? Dia mengidolakan Nabi, tapi Nabi datang melamar untuk anaknya. Gimana perasaannya kira-kira? Wah, hancur ya. Jadi dia sukanya sama Nabi, Nabi datang melamar Rasulullah datang melamar. Ternyata Rasulullah bawa lamaran buat anaknya. Luar biasa Zainab. Zainab istri Nabi bernama Zainab kedua. Jangan sampai salah ya. Satu Zainab yang meninggal ketika Nabi masih hidup. Yang satunya lagi Zainab istri yang pertama kali meninggal setelah Nabi meninggal. Dan ada juga putri Nabi bernama Zainab. Jadi Zainab itu harus jelas. Zainab siapa yang dimaksud? Ada Zainab binti Zainab, ada Zainab binti Jahsy. Nah, wanita Zainab binti Jahsy ini naksir sama Nabi, tapi Nabi datang melamar buat putranya. Walaupun kemudian perjalanannya kurang lebih setahun kemudian cerai, lalu kemudian Zainab dinikahkan langsung oleh Allah bersama Rasul tanpa saksi. Jadi Allah menikahkan itu Adam dan Hawa, Zainab dan Rasulullah. Itu yang nikahkan langsung Allah. Kalau di sini kan nggak ada. Sampai Zainab mengatakan, kalian dinikahkan oleh ahli kalian dan saya dinikahkan oleh Allah secara langsung. Keren ya. Yang nikahkan Allah itu adalah Al-Quran. Nah, begitulah perasaan seorang ketika dilanda rasa cinta. Saking cintanya seorang ini tidak ingin wanitanya diambil, wanitanya dibunuh. Daripada kamu ambil, mendingan saya bunuh. Nah, fahal li taubah. Kata beliau kepada Ibnu Abbas, kira-kira saya ada peluang nggak untuk bertobat? Setelah saya membunuh perempuan tadi, dambaan hati saya, karena saking cintanya, kira-kira tobat saya diterima nggak kalau saya bertobat? Di sini kan tidak ada yang seperti itu ya. Ada yang pernah membunuh wanita di sini? Jangan hati gitu. Gak ada. Kira-kira tobat saya diterima? Qala, Ibnu Abbas berkata, Ummuka hayyah. Apakah ibumu masih hidup? Pertanyaannya adalah, apakah ibumu masih hidup? Kenapa nggak dijawab langsung? Apakah saya ada peluang untuk bertobat? Tapi jawabannya adalah ibu. Qala la, laki-laki itu berkata, ibu saya sudah meninggal. Maka kata Ibnu Abbas, tub ilallahi ta'ala wa taqarrab ilaihi mastata'. Kalau ibu sudah tidak ada, ya bertobat langsunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan pendekatan yang intens kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar itu, sahabat lain datang pada waktu ila Ibnu Abbas. Saya datang kepada Ibnu Abbas, fasa'al Ibnu Abbas, lalu saya bertanya, lima sa'al tahu an hayati ummi. Ya Ibnu Abbas, kenapa engkau bertanya tentang kehidupan ibunya? Bukankah dia datang bertanya untuk pertobatan? Tapi engkau jawab, engkau memberikan pertanyaan tentang ibu. Apa jawaban Ibnu Abbas? Inni la a'lamu amala aqraba ila Allah Ta'ala min birrul walidain. Saya tidak kenal
saya tidak tahu amalan yang paling bisa mendekatkan kepada Allah kecuali birrul walidain, kecuali berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi inilah pentingnya kemudian orang tua itu menjadi nomor berapa? Nomor 2 setelah Allah dan Rasulnya. Cinta pertama kita adalah kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu baru orang tua. Nah ini penting. Oh, terlalu cinta sama orang tua tapi nggak cinta sama Allah. Nah ini yang repot. Mudah-mudahan yang ada di sini adalah orang-orang yang dianugerahi cinta kepada orang tua. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Di sini jamaahnya pintar-pintar enak. Jamaah pintar kan nggak banyak diskusi. Baik, kita masuk di hadis yang ketiga tentang birrul ab, berbuat baik kepada bapak. Ini depan saya kan banyak bapak dia, entah bapak apa mbah apa calon bapak gitu. Tapi pada dasarnya kita semua adalah anak. Hadisnya ternyata sama dengan hadis sebelumnya. Man agar qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala. Saya tanya Bapak Ibu, lebih banyak perannya ibu atau bapak dalam mendidik anak? Ibu. Sepakat? Ini cuma satu buku ini Mas. Jadi depan saya sekarang belum ngomong. Lebih banyak peran siapa, ibu atau bapak dalam proses pendidikan anak? Sepakat semua? Oh, ini lepas tangan berarti nanti saya kirim ya. Jadi kalau kita melihat Al-Quran itu ada kurang lebih 14 ayat, kurang lebih, yang berbicara antara anak dengan bapak. Anak dengan bapak. Kalau anak dengan ibu itu cuma ada 2 ayat. Berarti lebih banyak bapak atau ibu? Ayo. Dan ada 1 ayat yang berbicara kedua-duanya, bapak dan ibu. Sisanya itu antara anak dan bapak. Bukan anak dan bapak. Berarti lebih banyak peran siapa kira-kira dalam proses pendidikan anak? Bapak atau ibu? Buku di sini tadi bilang ibu. Tapi kalau lulus dari Al-Quran Bapak Ibu, hampir semuanya itu dialog dengan bapaknya. Dialog dengan bapaknya. Yang ibu itu cuma Maryam dengan Nabi Isa ketika Nabi Isa dalam janin. Lalu yang kedua ibunya Nabi Musa ketika bicara sama kakaknya Nabi Musa, ikutin ketika Nabi Musa dinyanyikan. Cuma itu saja antara ibu dengan anak. Sisanya anak dengan bapak. Anak dengan bapak. Nah selama ini kita menyerahkan pola pendidikan ke ibu apa ke bapak? Ibu pasti ada ibunya gitu. Ketika ada masalah yang diserahkan ibunya. Ya nanti dicek ya. Ini kan ada rekaman, nanti dibuka rekamannya. Nanti saya kirim juga. Ada di surah Al-Baqarah 132 sampai 133. Nanti saya kirim Pak. Saya kirim saja ayatnya. Ini tentang dialog Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim dengan anak-anaknya. Nabi Ibrahim dengan cucunya. Siapa cucunya? Yakub. Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Ibrahim dengan bapaknya, nama bapaknya siapa? Dalam Al-Quran disebut Azar. Kemudian ada Luqman dan anaknya. Ada Nuh dan anaknya. Hampir semuanya dengan bapak, bukan dengan ibu. Bahkan di ayat yang pernah kita sampaikan di sini di surah Al-Baqarah itu, ketika Nabi Yakub akan meninggal, dikumpulkan semua anaknya, cucu-cucunya, lalu bertanya, "Mana dulunya ibadi? Nanti kalau saya meninggal siapa yang kamu sembah?" Nah, kira-kira pernah nggak kita
jangan sepenuhnya diserahkan sama ibu. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i, yang paling banyak peran di rumah itu suami, bukan ibu, bukan istri. Karena kita mengenal istilah, pernah saya sampaikan sama sandang, papan, pangan. Sandang itu apa? Sandang itu pakaian. Yang nyiapkan laki apa istri? Istri apa suami? Suami. Bukan cuma sekedar kasih uang beli pakaian, enggak, tapi dia yang belikan pakaian, dia yang nyuci pakaian, dia yang nyetrika pakaian, dia yang lipat pakaian, dia yang rapikan di rumah. Pernah tugasnya suami itu? Selama ini yang nyuci, nyetrika, nyiapkan suami apa istri? Mana sama istri sebenarnya? Harusnya suami. Sama dengan papan. Papan itu apa? Rumah. Yang bertugas beli rumah siapa? Yang tugas nyiapkan rumah ya suami. Tapi bukan cuma nyiapkan, dia harus bersihkan rumah, ngepel rumah, nyapu rumah, halamannya bersih. Suami banyak punya tugas. Berat ya? Nah, belum juga yang pangan. Pangan itu makanan. Ya tidak sekedar beli beras dia yang masak, dia yang nyiapkan, dia yang hidupkan. Itu kalau mengikuti pendapat itu, maka kasihan, enak sekali jadi istri. Istrinya tak punya tugas apa-apa, cuma satu. Tugas istri itu cuma satu, taat sama suami. Maka semua aktivitas yang dilakukan sandang pangan itu adalah bentuk ketaatan kepada suami. Kalau suami ridho dengan aktivitas istri itu pahala surga. Pertanyaannya, sudah ridho nggak para suami dengan aktivitas istrinya? Istrinya bapaknya pulang, rumahnya kotor, kira-kira marah istri apa gimana? Kalau yang mengerjakan istri, kemudian bapak ridho, itu luar biasa buat istri, surga ya. Tapi kalau pulang kotor rumahnya ngomong-ngomong, itu salahnya siapa? Ya suami, tugasnya suami harusnya. Nah, jadi jangan disalahkan. Ini sering saya sampaikan di kajian pernikahan. Karena biasanya selalu istri yang jadi sasaran urusan rumah. Tugasnya istri di rumah kok kotor aja nggak siapkan makan, enggak. Suami punya tanggung jawab. Maka dalam proses pendidikan anak pun seperti itu. Jangan serahkan sepenuhnya sama ibu, istri. Suami punya peran yang sangat. Siapa yang akan mengajari anak tentang disiplin? Bapak. Tentang mandiri ya bapak. Tentang keberanian ya bapaknya. Tugasnya ibu bapak yang mengajari agar dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan agar dia taat sama bapaknya. Nabi Ismail itu berapa kali ketemu dengan Nabi Ibrahim? Mulai kecil masih merah sudah ditinggal Nabi Ibrahim, ketemunya sudah besar. Kenapa Nabi Ismail sangat cinta sama bapaknya? Padahal nggak pernah ketemu. Karena ada peran ibu di situ. Ibunya yang mensupport bapakmu itu loh hebat, bapakmu itu loh nabi, bapakmu itu loh dermawan, bapakmu gitu. Diagung-agungkan bapaknya di hadapan anaknya. Sekarang tanya sama ibu-ibu kita ya, istri-istri kita, pernah nggak kita dibanggakan di depan anak kita ya? Oh bapakmu itu loh, guys, mancing untuk kerjanya. Dan repot dia. Jangan sampai nggak pernah dibanggakan di depan anak-anak kita ya. Nggak mancing yang kapean gitu, nggak harus ngopi ya, repot dia. Ini banyak orang yang mancing kayaknya. Istri punya posisi di situ, membuat anaknya bangga terhadap bapaknya. Nah ini yang harus, pola pendidikan seperti ini yang harus kita pelajari. Jadi kalau ada kesalahan sama anak, jangan salahkan istri 100%, salahkan juga sama bapak. Wah aku kan sibuk kerja, alasan sibuk kerja enggak ngurus anaknya, kan repot ya. Jadi itu ya.
banyak di surah Yusuf. Surah Yusuf ini paling banyak di masjid Nabi Nawarah. Saya nggak tahu sudah sekian pertemuan, hampir 10 kali pertemuan lebih masih bahas surah Yusuf. Saking banyaknya hikmah dari Quran surah Yusuf. Banyak sekali, sampai sekarang belum selesai. Satu-satunya surah yang disebutkan oleh Allah Ahsanul Qasas, kisah terbaik. Banyak pelajaran dari. Nah, tentang dialog ayah dengan anak ini juga banyak di Nabi. Nah, penting. Sampai sini paham ya Bapak ya? Ibu-ibu jangan mau diapakan? Jangan mau disuruh-suruh terus sama suami. Loh, nggak boleh tadi? Boleh. Tapi ketika suami nyuruh didoakan juga. Kalau saya lakukan Bapak ridho apa enggak? Kalau suami istrinya sibuk kerja, suaminya nggak tahu ridho sama kerjaan istrinya, diomeli tak ya. Nanti kalau tidur malam ini kalau tidurnya sekamar berdua, kalau sudah bisa anak, wahai para suami, ciumlah kening istrinya dan sampaikan saya ridho sama engkau sayang. Pernah melakukan nggak ya? Oh alhamdulillah kalau pernah itu. Terserah mau panggil apa sama istrinya, sayang, cintaku, Humaira dan sebagainya. Saya ridho dengan apa yang kau lakukan hari ini buat anak-anak dan rumah tangga kita. Itu kalau malam itu meninggal masuk surga itu. Karena suaminya ridho. Oh jangan kan nyium Ustaz tidur aja bisa kamar loh. Apalagi kalau punya anak kecil. Jadi ini penting, saling ridho dalam berhubungan keluarga. Suami ridho sama istrinya juga ridho sama suami. Nah dalam proses pendidikan anak, di hadis ini dijelaskan bahwa orang tua juga tidak sama. Orang tua itu ada ibu dan ada bapak, dan jangan sepelekan peran seorang bapak. Sampai sini paham bapak-bapak? Paham coba ya? Ada yang belum bapak di sini, kecuali yang muda ya, 1, 2, 3. Yang lainnya agaknya bapak-bapak semua. Mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa menjadi orang tua yang baik. Amin. Insya Allah ada ucapan dari Imam Ali yang sangat terkenal. Didiklah anakmu ketika engkau berusia 7 tahun. Saya membayangkan waktu pertama kali mendapat itu, saya masih usia 7 tahun kok suruh didik anak, menikah aja belum. Punya pacar saya ketika usia gitu ya. Tapi anak sekarang usia gitu sudah pacaran ya. Anak zaman kau usia 7 tahun sudah pacaran ya. Didiklah anakmu ketika engkau berusia 7 tahun. Gimana menafsirkan? Artinya bahwa anak kita dalam ilmu biologi namanya genologi, itu akan melakukan apa yang menjadi kebiasaan kita. Anak itu niru orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya mulai kecil sudah terbiasa dengan maksiat, apalagi sampai besar maksiat, jangan salahkan anaknya. Maka mulai kecil kita harus mendidik diri kita agar menjadi orang baik, sehingga nanti punya keturunannya juga dapat gen yang baik. Harusnya. Tapi faktanya sekarang gimana? Susah ya. Didik anak zaman sekarang gimana? Sekarang semuanya main di HP. Semuanya mainannya HP. Ada nggak anak kita yang tidak pegang HP? Gak ada. Hampir semuanya pegang. Boleh main HP, tapi ada waktunya, ada batasnya. Jangan dilepas 100%. Siswa saya itu ya Allah, saya masuk kelas, saya tanya siapa yang punya HP pribadi lebih banyak dibanding yang gak punya HP. Sudah punya HP sendiri, punya Ustaz. Siapa yang pinjam HP orang tua? Paling cuma 3-4 anak, lainnya habis sendiri-sendiri. Fasilitasi. Kami sempat
bertemu dengan seorang tokoh di Jakarta ya. Dia sampai besar itu nggak boleh ada TV di rumah. Anaknya benar-benar dijauhkan dari informasi media, nggak boleh ada TV di rumah. Dan saya juga punya dosen almarhum Ustaz Munir, pakar kita yang pakar hadis. Saya sangat ingat sama beliau itu, saya kuliah nggak punya HP dulu. Jadi kalau beliau udah nggak masuk, kita nggak jelas ini masuk apa nggak masuk, pokoknya pulang. Mau dihubungi nggak punya. Ketika suatu ketika dalam kelas kami tanya, Ustaz, zaman gini kok nggak punya HP? Apa jawabannya? Ternyata pernah digoda sama mahasiswi. Setelah itu nggak pernah megang HP lagi. Oh ini HP nggak remaksiat. Ini nggak megang HP. Itu sangat berkesan sama saya diskusi dalam kelas. Zaman sekarang dosen nggak punya HP, gimana mahasiswa? Ternyata gara-gara yang nggak digodain mahasiswi, cuma mahasiswinya WA mungkin salah tangkap atau gimana. Wah ini malah nambah dosa, akhirnya nggak pegang HP. Allah ya Rasul. Inilah media. Inilah media. Maka dalam proses pendidikan anak, hati-hati dengan anak-anak zaman sekarang. Anak dengan zaman sekarang. Maka kami sering berpesan Bapak Ibu, dalam mendidik anak, contohlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan ketika belum punya anak sudah berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Setelah punya anak disambung doanya. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya dan anak-anak keturunan saya. Doanya spesial. Anak-anak keturunan, semua keturunannya. Jadi bukan cuma Nabi Ishak dan Nabi Ismail yang didoakan, tapi semua keturunannya. Yang terjadi apa? Keturunannya Nabi Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 anak. Salah satunya langsung jadi Nabi Yusuf. Dari Lewi nanti muncul keturunan Musa, Harun, sampai kemudian turun Daud, sampai kemudian Nabi Isa. Semua keturunan dari mana? Yakub. Dari mana? Dari Nabi Ibrahim. Karena anaknya lahir, didoakan sama keturunannya. Kita pernah nggak doakan anak kita dan keturunannya? Kecuali doa tadi. Kecuali doa tadi pakai bahasa Jawa Bapak. Allah jadikan anak saya dan keturunan saya. Pernah seperti itu? Belum ya, mulai hari ini. Keturunannya dipakai. Kan nggak tahu keturunannya berapa ya? Nggak tahu. Mungkin hari ini meninggal, ternyata anak kita punya anak, anaknya lagi punya anak, berapa nih? Kalau itu semuanya didoakan luar biasa. Begitu pula dengan Nabi Ismail. Lalu kemudian Nabi Ismail ditutup dengan Rasulullah SAW. Itu doa. Maka dalam proses mendidik anak, jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terkesan, bukan terkesan, soalnya pernah saya sampaikan. Ada wawancara dua wanita cantik, wanita cantik gitu ya. Siapa namanya Allah nanti. Ternyata ditanya, kalian sudah lama kenalan? Sudah. Oh bukan laki sama perempuan, laki sama perempuan. Lalu ditanya, kalian pacaran? Oh enggak. Pacaran? Enggak pacaran. Kenapa enggak pacaran? Karena satunya itu perilakunya kayak waria. Satunya cantik, satunya apa waria? Masalahnya ini apa? Bencong. Loh ini orang kamu tahu, ditanya sama yang berperilaku ini. Orang kamu tahu? Ya enggak lah. Kalau di rumah kan saya laki-laki. Kalau di rumah saya laki-laki. Tapi kalau di luar, ya pakaian gini, pakaian cewek. Saya cuma punya istighfar. Inilah generasi zaman sekarang. Mungkin di rumah terlihat baik, tapi di luar
tidak menjamin. Maka inilah kemudian peran kita penting untuk terus melibatkan Allah dalam proses didik anak. Jangan mengandalkan ilmu, saya punya ilmu didik anak ini, lalu akan ditinggalkan, berbahaya. Anak itu kan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka libatkan Allah dalam proses mendidik anak kita. Masukkan dia di setiap doa-doa kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, tidak ada yang tanya. Ini semuanya ahli orang tua ya, orang tua yang luar biasa semua di sini. Baik, paham ya? Insyaallah paham. Yang punya anak, ada yang belum punya keturunan di sini? Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semua ada film India yang bagus. Walaupun saya nonton film India. Judulnya apa ya? Di Idiot. Di Idiot itu kata-kata yang menarik dimana? All is well. Apapun yang terjadi, all is well. Semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Santai saja. Semua yang terjadi adalah yang terbaik. Saya pernah menulis di website judulnya Problem Are Friends. Masalah itu adalah sahabat. Di semua masalah yang datang ke kita, kalau itu dijadikan teman, itu bisa jadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah. Jadi semua yang datang ke kita itu harus disikapi dengan bijak. Ya, mudah-mudahan dengan begitu semuanya indah dalam menjalani kehidupan. Nah, sama yang belum punya keturunan, itu yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang punya keturunan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu juga yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang punya keturunan ku anfusakum punya pertanggungjawaban nanti di akhirat itu. Punya pertanggungjawaban. Wah, aku kok gak dikaruniai anaknya, itu yang terbaik bagi Allah. Bagi kita mungkin tidak baik, tapi bagi Allah ini yang harus kita sikapi bersama. Baik, kita lanjutkan di hadis berikutnya, Bapak Ibu yang Allah. An Sa'id Al-Qaisi an Ibnu Abbas qala ma min muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiba. Tidaklah seorang muslim punya orang tua walidan, berarti duanya berarti bapak dan ibu, dengan catatan muslimani, keduanya seorang muslim, berarti bapaknya muslim, ibunya juga muslim. Illa fatahallahu lahu ma baina, yakni minal jannah, maka ada peluang untuk Allah bukakan pintu surga baginya. Jadi dia muslim, orang tuanya juga muslim, insyaallah dibukakan pintu surga. Wa in kana wahidan fa wahid, kalau cuma satu yang muslim atau cuma satu saja orang tuanya, ya itu juga dapatnya satu kebaikan. Dan insyaallah orang tua kita semuanya muslim. Bersyukurlah karena kita dilahirkan dalam kondisi orang tua kita beriman. Sangat beruntung saudara-saudara kita yang diberi hidayah, yang terlahir dari orang tua non muslim. Saya punya buku agak tebal di rumah ini, judulnya Mu'allaf Dunia. Di situ dikisahkan bagaimana perjuangan para mu'allaf mencapai hidayah. Nah, kita ini kan enggak berjuang, enggak berhidayah, karena sudah dari orang tua. Ya, siapa yang berjuang? Orang tua kita. Lewat mana? Lewat doa. Orang tua kita sejak awal sudah berjuang agar anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh, solehah. Setelah itu kita tinggal melanjutkan. Beda sama yang sebelumnya tidak beriman lalu kemudian diberi iman. Ada juga orang yang sebelumnya beriman lalu dicabut
imannya. Ada ya yang terkenal pendeta ya, yang dulu mimpin Pondok Zaitun ya, ya, boleh ya. Siapa yang nggak mengakui keilmuannya, agamanya yang kuat, hadisnya yang kuasai, Al-Qurannya kuasai, tafsirnya kuasai, tapi Allah cabut hidayah. Gampang saja Allah cabut hidayah. Nah kita yang masih ada hidayah ya disyukuri, jangan sampai Allah cabut hidayah dari kita. Maka minta segera mati saja, ya Allah wafatkan saya segera dalam kondisi beriman, karena zaman semakin kacau. Tapi kalau disuruh sudah siap mati, nggak ada yang siap di sini. Wajah-wajah takut mati semua. Walaupun takut dia tetap akan mati. Baik kondisi kecil maupun besar. Wa in aqdaba ahaduhuma lam yaqballahu anhu hatta yabda'an. Allah tidak ridho kepada seseorang jika orang tuanya juga tidak ridho sama dia. Jadi ridhonya Allah itu ada ketergantungan kepada ridho kedua orang tua. Jadi jangan buat masalah dengan orang tua. Jangan buat masalah kepada orang tua. Wa in zalama qala wa in zalama. Meskipun orang tua ini zalim, meskipun orang tuanya zalim kepada anaknya tetap tidak boleh durhaka. Kalau orang tua zaman sekarang masih ada Pak yang zalim sama anaknya, kayaknya jarang ya. Karena anak sekarang langsung lapor polisi ya. Saya dimarahi sama orang tua. Kalau dulu itu campukan makanan sehari-hari. Ya ini orang tua ini masih merasakan mungkin pola pendidikan orang tua dulu agak keras, tapi lebih membekas. Saya kalau di sekolah dipukul sama guru, pulang ke rumah lapor ditambahin. Tadi dipukul sama guru, wah siap-siap tambahin. Mana zaman sekarang? Enggak, langsung emosi lapor polisi, datang ke sekolahnya dituntut. Nah ini jadi walaupun orang tua kita zalim, jangan pernah durhaka kepada orang tua. Dan lihatlah realitas sekarang, berapa banyak anak yang marah-marah ke orang tuanya hanya gara-gara apa? Tidak dibelikan kuota. Itu lagi benar ya. Tidak dibelikan HP, tidak dibelikan laptop, tidak dibelikan sepeda. Akhirnya enggak sekedar marah sama orang tuanya, bahkan ada yang sampai pun orang tua sekarang. Hanya permasalahan dunia. Maka kita beristighfar, mudah-mudahan tidak ada dari anak keturunan kita seperti itu. Dan kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang punya anak-anak seperti itu, didoakan. Salah satu doa terbaik yang ada peluang besar untuk diijabah oleh Allah adalah seseorang yang mendoakan saudaranya tanpa saudaranya tahu. Itu peluangnya dikabulkan. Pernah nggak doakan saudaranya? Kalau pernah ya. Saya itu paling sering doakan ibu hamil. Sering lihat orang hamil tak doakan. Orang saya nggak kenal. Pokoknya dia tuh hamil tak doakan. Ya Allah semoga dari rahimnya lahir anak yang soleh-soleha. Doakan. Karena saya punya keyakinan dalam hadis Nabi, siapapun yang mendoakan saudaranya tanpa saudaranya tahu, maka malaikat ikut mengaminkan. Contoh, kayak tadi, ya Allah, lahirkan dari rahim ibu itu keturunan yang soleh-soleh. Maka malaikat akan mengatakan, semoga anak keturunanmu juga soleh-soleh. Oh ini didoakan malaikat. Ya, lihat orang yang kesusahan, ya Allah, mudahkan segala urusannya. Malaikat juga mendoakan, mengaminkan, ya Allah, orang ini kalau punya masalah juga mudahkan masalahnya. Kan enak. Atau lagi surat, ya Allah, Pak, sampai saya ke wajahnya kayak banyak utang ini. Jadi bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kayaknya sampai saya banyak utang.
tolong bantu biar segera dilunasikan. Didoakan. Jangan tunggu saudaranya punya masalah baru didoakan. Kalau itu punya masalah tak doakan ya enggak. Tidak harus melihat situasi punya masalah enggak. Ya saudaranya saja. Saya itu paling suka kalau habis sholat. Ini bocoran khusus jamaah kita saja. Jamaah. Sama yang nonton kecil-kecil. Saya itu kalau habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doa dalam hati. Doanya apa? Ya Allah, semoga yang di kanan saya, yang di kiri saya semuanya masuk surga. Sampai sekarang. Ya Allah, semoga yang di kanan saya masuk surga sampai saya masuk surga. Oh, yang di belakang gimana? Jujur belum pernah tak doakan di belakang saya. Karena saya mulainya ke kanan kiri. Berarti habis ini insyaallah. Dan kalau berdoa ini penutup ya. Kalau berdoa jangan pernah tinggalkan doa satu orang tua, dua guru. Ya, mulai dari guru PAUD, guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru dosen, guru ngaji didoakan. Karena atas jasa mereka lah kita bisa seperti ini. Kemudian doakan saudara-saudara kita yang terzolimi dimanapun berada, khususnya saudara-saudara kita yang beriman. 3 itu memang. Alhamdulillah sampai sekarang saya lepas dari doa, terutama orang tua dan guru. Yang selama ini belum pernah doakan gurunya, mulai hari ini doakan guru. Mulai guru TK. Saya lupa nama guru TK saya. Tidak perlu disebut namanya. Pokoknya semua gurunya, baik guru secara langsung maupun guru lewat YouTube. Pokoknya yang berstatus guru. Doakan semua guru-guru kita dan semoga itu menjadi sarana untuk tumbuhnya rasa cinta sesama kita. Baik, ini Bapak Ibu dari Allah, karena semuanya sudah pinter-pinter. Jadi insyaallah kita berdoa mudah-mudahan pertemuan bulan depan masih hidup semuanya, masih sehat semuanya, dan masih diberi hidayah serta kekuatan untuk taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri karena mungkin banyak salah ucap, salah tingkah, salah ekspresi. Kita akhiri dengan istighfar dan kafaratul. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdihi. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.